Assalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pujan Arifinditullah dari Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang Robot Operating System atau ROS. Nah, jadi kita akan membahas beberapa sub materi, yaitu mulai dari apa itu ROS, konsep dasar ROS, topik dan pesan, service, action, launch file, dan parameternya. Oke, kita akan coba mulai dari apa sih ROS itu. Nah, jadi ROS atau Robot Operating System adalah kerangka kerja yang open source untuk pengembangan perangkat lunak robot. Nah, jadi ROS ini ada dua macam, ROS 1 dan ROS 2. Jadi kalau ROS 2 itu adalah versi yang lebih terbaru yang dibangun di atas DDS atau Data Distribution Service, yang menggantikan ROS 1 yang menggunakan middleware TCP/IP. Lalu untuk konsep dasar ROS, yaitu ada beberapa hal yang perlu diketahui, yaitu pertama ada node. Node yaitu adalah unit fungsional mandiri yang berkomunikasi antara satu sama lain. Nah, lalu ada package. Package ini merupakan grup yang terkait dari node, file, dan metadata, seperti misal package.xml dan cmacklist.txt. Nah, lalu yang ketiga ada workspace. Workspace ini merupakan direktori proyek dengan struktur standar seperti formatnya .src, build, dan install. Nah, lalu yang terakhir adalah build sistemnya. Nah, jadi build system ini menggunakan domain berbasis CMake dan Colcon untuk membangun paket. Nah, lalu selanjutnya adalah topik dan pesan. Dan di sini ada beberapa pengertian untuk topik dan pesan. Jadi, topik ini merupakan seperti saluran komunikasi untuk streaming data antar node, atau bisa disebut dengan asinkron. Nah, lalu pesan ini adalah tipe data yang dikirim melalui topik yang diberikan dalam file .msg. Jadi di dalam proses ini terdapat subscriber dan publisher, di mana dalam satu publisher ini dapat di subscribe oleh beberapa subscriber seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah quality of service atau QoS, yaitu untuk mengatur kedalaman buffer dan lainnya untuk komunikasi antar program satu dan program lainnya. Lalu selanjutnya adalah service. Service ini merupakan komunikasi sinkron berbasis permintaan respon, cocok untuk operasi seperti kinematik atau perencanaan gerakan. Nah, contohnya adalah localistward.srp untuk menentukan posisi start, dan perintah ROS2 untuk service, di mana ada untuk manajemen layanan. Jadi, ROS ini digunakan sebagai penghubung antara program satu dan program lainnya, seperti itu. Nah, lalu ada action. Action ini digunakan untuk tugas jangka panjang dengan umpan balik atau feedback seperti pergerakan robot. Nah, jadi terdiri dari beberapa, yaitu mulai dari goal, result, dan feedback. Nah, jadi contohnya adalah follow join trajectory.action. Nah, lalu ada launch file. Launch file ini merupakan script Python untuk menjalankan banyak node dan mengatur parameter secara otomatis. Jadi ini dapat mendukung argumen, pengelompokan, dan pengaturan kondisi. Contoh penggunaannya adalah launch_rows.action, itu untuk menjalankan node. Jadi untuk menjalankan rows ini kita perlu menggunakan launch rows seperti itu. Lalu di sini ada parameter, yaitu data konfigurasi yang dapat diakses secara global oleh node. Nah, jadi terdiri dari tipe data, yaitu seperti native, menggunakan native yang bisa jadi menggunakan integer atau string, lalu list dan dictionary. Lalu untuk perintah, untuk ROS2 varam untuk mengelola parameternya yang dapat diatur melalui YAML, command line, atau program. Mungkin seperti itu untuk pembahasan pada sesi 1 dan sesi 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.